Halo, Assalamualaikum. Akhir tahun, ketika brand lain sudah mulai pada menutup buku, Samsung masih rilis produk baru. Tapi ini bisa dibilang juga curi start ya buat tahun 2022. Nah, yang benar, ini penutup atau malah curi start? Nanti kita cari tahu. Yang jelas, ini adalah sebuah smartphone dengan harga yang sangat bersaing, yaitu hanya Rp1.199.000. Namanya adalah Samsung Galaxy A03 Core. Kalau ngelihat dari desainnya, ini ada sedikit refreshment nih di bagian back covernya. Jadi sekarang back covernya polos, lalu di sekitar kameranya ada pattern atau pola kayak diagonal gitu ya. Saya udah lihat teman-teman yang unboxing warna hitam kebanyakan dari thumbnail videonya. Nah, ini warna biru nih, kebetulan beda. Jadi kita bisa lihat se-fresh apa desainnya. Dan RAM-nya 2GB dengan storage 32GB di level harga yang sama, menurut saya sangat bersaing dengan brand lain juga ya. Apa yang ditawarkan Samsung kali ini. Walaupun kalau kamu lihat di GSM Arena, ini menggunakan Uni SoC SC9863A. Nampaknya masalah kelangkaan chipset untuk chipset seri terjangkau masih berlanjut ya, sehingga banyak brand yang mulai melirik ke Uni SoC seri yang itu. Ya, dan Samsung pun tidak ketinggalan ikut mengambil penggunaan SoC itu. Dan nggak ada ini ya, nggak ada pin ejector di bagian sini. Biasanya di partisi atas itu suka ada pin ejector, tapi kali ini oke, di bawah sepertinya. Ya, isi di dalam paket penjualnya pun tergolong basic banget. Pertama ada SIM ejector seperti ini. Lalu kepala charger dengan output 5 volt 1,55 ampere 7,8 watt ya. Ya, 7,8 watt tidak terlalu besar ya output atau daya yang dihasilkan oleh charger ini. Lalu ada kabel data sekaligus kabel charging micro USB ternyata tipenya. Kemudian ini dia quick start guide atau garansi resmi. Oh, gabung ya sekarang ya. Quick start guide sekaligus dengan panduan singkat dan juga kartu garansi serta daftar service centernya. Banyak lah ya service centernya, nggak usah disebutin lagi. Garut ada, Cimahi ada. Dan ini adalah stiker IMEI-nya. Dual SIM, jadi 2 IMEI untuk 2 nomor SIM ya. Dan ini dia Samsung Galaxy A03 Core Infinity V Display untuk layarnya. Kamera, seingat saya ini kalau dibaca di GSM Arena 8 MP kameranya dengan baterai 5000 mAh. Dan kita akan dorong saja buat melihat penampakan dari back covernya. Oh, back covernya ini ternyata tidak polos, tapi punya pattern kayak kulit jeruk. Nah, kelihatan di sini ya. Nah, seperti ini pattern kulit jeruknya. Dan di daerah kameranya punya arsiran diagonal seperti ini. Lucu juga ya, fresh ya. Dan ada LED flash 1 di belakang dengan kamera belakang ini 8 MP. Tidak menonjol kameranya. Bodinya ini, bahan plastiknya itu gimana ya? Matte, jelas matte ya, tidak glossy. Tapi memang kerasa kalau plastiknya tidak premium juga. Kemudian di sini ada tombol power, kemudian volume rocker, dan di sisi atas tidak ada apa-apa, tapi yang jelas frame-nya ini dipapas biar lurus ya, bagian atasnya ini. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka SIM tray-nya. Tadang-tadang. Ya, untuk level harga 1,199 juta, punya triple card slot seperti ini adalah suatu anugerah ya. Jadi fungsi dual SIM-nya tidak terganggu ketika kamu mau nambah storage-nya dengan memasangkan micro SD. Dan sisi bawah dipapas juga lurus dengan urutannya dari kiri ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Sekarang kita lihat sisi depannya, layarnya Infinity V Display, HD Plus resolusinya dengan dimensi atau ukuran layarnya 6,5 inci. Dan karena bagian bawahnya dipapas, kira-kira bisa dibikin berdiri nggak ya smartphone-nya? Bentar, mejanya rada-rada kurang rata juga nih. Oh, bisa berdiri. Tapi mau jatuh. Kayaknya kalau rata banget mejanya bisa berdiri nih. Tuh, berdiri nggak jatuh ya smartphone-nya. Nanti kita kembali dengan softwarenya ya. A few moments later. Ya, sambil gerimis di luar sana di kota Cimahi, dan seperti ini kita masuk ke home screen-nya. Wallpaper-nya fresh ya, warnanya hijau kuning seperti itu.
Dan layarnya punya reproduksi warna yang bagus, walaupun memang sudut pandangnya rada sempit karena ada jarak antara panel display dengan digitizer atau panel sentuhnya ya. Tuh, dari pinggir jadinya kelihatan rada gelap, tapi warnanya tidak berubah, tetap hijau, tetap kuning. Dan ini rada cepat screen time out-nya, jadi langsung si lampu layar itu cepat meredup ya. Mungkin ditaruh setting biar lebih lama lagi. Nah, di Samsung Galaxy A03 Core ini, kamu bisa lihat bezelnya, kiri kanan udah lumayan tipis, atas lebih tebal dengan Infinity V display, jadi drop notch ya kamera depannya. Sementara bawahnya cukup tebal seperti itu. Cuma sayangnya sepertinya tidak ada gesture navigation ya di smartphone ini, jadi buat navigasinya kamu harus mengandalkan 3 tombol di bawah layar, back, home, sama recent apps. Dan kita lihat about phone-nya atau tentang ponsel, kalau menggunakan bahasa Indonesia, saya sengaja nih pakai bahasa Indonesia karena pasti segmen market yang disasar oleh harga segini, biasanya smartphone 1 jutaan itu pada dipakai dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di sini Android 11 dengan tingkat patch keamanan atau security patch 1 November 2021 udah lumayan kekinian. Nih, Android 11. Dan belum ada pembaruan perangkat lunak ya. Jadi softwarenya udah yang paling update sejauh ini dengan security patch 1 November 2021. Dan sekarang kita lihat storage atau penyimpanan, kira-kira terpakainya 8,6 GB, berarti free-nya 23,4 GB ya, kosongnya penyimpanannya. Kamu bisa tambahkan micro SD, walaupun belum tahu kapasitas maksimalnya berapa. Ini saya belum tahu versi One UI-nya, karena rada beda dengan One UI yang biasa digunakan, entah itu yang core ataupun bukan. Tapi skin-nya, penampakan togglesnya ini One UI banget. Nih, termasuk buat edit tombolnya seperti itu, tapi tidak ada tombol power di situ ya, buat matiin atau buat reboot atau restart. Kalau One UI juga ada di situ biasanya. Soalnya dari tentang ponsel atau about phone-nya juga tadi nggak muncul versi One UI-nya. Kalau application drawer ada, biasanya kan One UI geser ke samping. Kalau ini ke bawah terus, sepertinya ini pakai Android Go. Nih, karena pakai asisten Go, Gallery Go, Google Go, kemudian juga Samsung Max Go. Ya, pokoknya nanti kita tampilkan lengkap di sini deh, versi software dan juga hardware-nya apa saja, speknya. Yang jelas dalam paket penjualannya, dia sudah terinclude beberapa aplikasi dengan versi Go ya. Ada asisten Go, Gallery Go, tadi udah di absen, dan ada bloatware-nya antara lain Spotify Lite, kemudian juga Facebook Lite, dikit ya bloatware-nya, hanya itu saja. Sisanya adalah aplikasi dari Google atau dari Samsung, termasuk internet browser-nya, Samsung internetnya versi Lite juga ya. Ada Chrome-nya full version tetap, Gmail juga full version. Sudah, sisanya ada Slime, kemudian Samsung Max yang Go Edition juga, Google Maps-nya full, dan kita akan lihat untuk fitur kameranya. Ada foto, panorama, dan video. Video resolusinya Full HD maksimal, 30 fps untuk kamera belakang. Kamera depan juga sama, Full HD 30 fps. Nah, untuk foto, saya belum tahu resolusi kamera depannya. Kita bisa lihat di sini, di details dari fotonya, resolusinya berapa yang dihasilkan. Oh, 5 megapiksel ya kamera depannya, sementara kamera belakangnya 8 megapiksel. Dan sekarang kita akan saksikan dulu beberapa foto yang saya ambil dengan menggunakan kamera dari Samsung Galaxy A03 Core sama perekaman videonya ya. Ingat, ini mikrofonnya hanya satu, silahkan disimak juga audionya, oke? Dan ini contoh perekaman video dengan kamera depan dari Samsung Galaxy A03 Core. Mulut saya ke smartphone-nya jaraknya sekitar 30-40 cm. Silahkan disimak audionya karena smartphone ini mikrofonnya hanya satu yang di bawah ya. Nggak punya mikrofon di atas yang buat noise cancellation. Jadi silahkan disimak audionya apakah tetap bagus seperti Samsung pada umumnya. Dan detail dari kulit saya. Pasti kamera depan ini fix focus kan. 5 megapiksel kira-kira apakah dapat detailnya, apakah proper buat video call atau komunikasi meeting online? Harus banget di komen ya, apakah sesuai dengan level harganya atau tidak, atau bagus, atau malah kurang. Sekarang komen ya. Kalau ini kamera belakangnya,
Saya mau ngetes fokusnya. Pindah. Ih, cukup cepet ya pindahnya. Coba kita cari fokus yang lebih jauh. Oke, baru tuh kelihatan rada fokusnya maju mundur dulu, dangdut. Tapi begitu pindahin ke yang dekat lagi, lumayan cepat sih fokusnya, walaupun kelihatan sedikit maju mundur untuk kunci fokusnya. Nah, silakan disimak juga audionya ketika merekam dengan kamera belakang ini. Dan kita akan tes meteringnya dari yang terang ke yang gelap. Ih, cepat. Meteringnya cepat ya. Kemudian panning, apakah ngeblur atau misalkan kelihatan melambat atau kelihatan patah-patah nggak? Ketika melakukan panning seperti ini, apakah frame rate-nya ngedrop atau tidak? Silahkan di komen ya. Yang jelas ini direkam di frame rate 30 fps, tapi saya render ke 24 fps. Oke, seperti itu kameranya. Tidak akan ada gaming test di video kali ini karena UniSoC 9863A, ya ketahuan lah ya performanya. Kalau dipaksain main PUBG Mobile bisa sebetulnya, tapi tidak akan enjoy. Mungkin buat Mobile Legends masih lumayan, tapi yang jelas dengan dapur pacu seperti ini, di level harga yang cuma 1,1 jutaan, lebih baik berdamai dengan game-game yang casual saja, kayak Candy Crush, kemudian Homescape, atau game board yang bikin mikir 2048 atau Sudoku yang kayak gitu aja ya buat killing time-nya. Nah, habis ini saya mau sedikit ngetes loudspeaker-nya. Impresi pertama saya sama loudspeaker-nya, alhamdulillah tidak cempreng, walaupun powernya tidak terlalu kuat juga, dan detail ya sebatas lumayan saja, lebih ke flat ya, karakter dari loudspeaker-nya, bass-nya tidak terlalu berasa, tapi tidak cempreng, masih kontrol, meskipun powernya memang tidak terlalu didorong juga, jadi lumayan lah ya, kalau misalkan buat zoom atau buat nikmatin konten ketika kamu nggak pakai headset atau earphone. Sip, itulah dia Samsung Galaxy A03 Core di level harga Rp1.199.000. Saya akan munculkan lagi spek lengkapnya di sini. Jadi ini adalah smartphone terjangkaunya Samsung yang hadir di penutup tahun 2021. Entah, kayaknya memang ini curi start buat tahun 2022 ya. Kayaknya tahun lalu juga kayak gini deh. Oke, untuk biometri memang tidak ada di smartphone ini. Tidak ada face unlock, tidak ada fingerprint scanner, termasuk juga tidak bisa gesture ya. Sementara aplikasinya banyak yang versi Go untuk menghemat storage-nya yang hanya 32 GB dan biar lebih ringan juga waktu digunakan. Tadi saya belum coba multitasking sih, tapi buat video ini udah enak. Layarnya, reproduksi warnanya bagus, vivid, dengan kerapatan HD Plus di dimensi 6,5 inci. Menurut saya oke-oke aja, tidak ada masalah. Dan seperti ini penampakan dari back cover-nya, ini yang warna biru, silahkan disimak baik-baik lagi. Hampir polos ini. Kalau dari jauh polos ya, tapi dari dekat ada pattern kulit jeruknya. Tiba-tiba di sini masuk gitu, desain atau pattern diagonal seperti itu. Dengan lingkar kamera yang besar, satu aja. Fresh aja sih buat saya desainnya. Walaupun tidak yang mewah-mewah banget juga ya. Nggak kerasa mewah malah ini smartphone-nya. Tapi, sekali lagi buat level harganya, plus brand Samsung, mungkin ini bakal laris juga sih. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak smartphone-nya? Kalau kamu tertarik, seperti biasa, akan ada link pembeliannya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak unboxing dan juga sedikit pengetesan dari beberapa hal di smartphone ini, terutama kamera dan loudspeaker-nya. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.